Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Perkenalkan, saya Evanada. Saya akan membacakan buku Sherlock Holmes, The Sign of Four, Misteri Tanda 4, karya Sir Arthur Conan Doyle. Setelah di bab 1 yang lalu kita mengetahui bahwa Holmes kedatangan seorang klien bernama Mary Morstan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Holmes akan mendapatkan masalah atau kasus yang menarik bagi dirinya? Kita ikuti kisah selanjutnya. Sherlock Holmes, The Sign of Four, Misteri Tanda 4, karya Sir Arthur Conan Doyle. Bab 2. Kasus. Nona Morstan memasuki ruangan tempat kami berada. Sikap Nona muda itu tenang dan mantap. Begitu melihatnya, aku segera menilainya. Nona Morstan seorang wanita muda, berambut pirang, kecil, rapi, bersarung tangan dan berpakaian dengan cita rasa yang baik. Meskipun begitu, terdapat kesederhanaan pakaiannya yang terkesan menunjukkan keterbatasan dana. Pakaian yang dikenakannya berwarna coklat muda keabu-abuan, tampak agak suram, tak dihias dan berenda. Dia juga mengenakan sorban kecil yang warnanya senada dengan warna pakaiannya. Hanya bulu putih di sisinya yang menghiasinya. Wajahnya biasa saja, kulitnya pun tidak indah, tapi ekspresinya manis dan ramah. Mata birunya sangat spiritual dan simpatik. Dari pengalamanku melihat wanita hingga ke beberapa negara dan 3 benua berbeda, belum pernah aku melihat wajah yang sangat halus, sopan dan peka sepertinya. Aku mengamati, ia duduk di tempat yang sudah disediakan Holmes untuknya. Bibirnya gemetaran, tangannya menggigil, seolah-olah hendak menunjukkan kegelisahan yang ada di hatinya. "Aku datang untuk menemui Anda, Tuan Sherlock Holmes," katanya. "Karena Anda dulu pernah menolong majikanku yang bernama Nyonya Cecil Forrester untuk mengusut persoalan di rumah tangganya. Dia sangat terkesan oleh kebaikan dan kemampuan Anda." "Nyonya Cecil Forrester ya?" ulang Holmes sambil berpikir. "Aku ingat pernah membantunya, namun seingatku kasusnya sangat sederhana." "Menurutku tidak begitu. Setidaknya Anda takkan berkata kalau kasusku sama sederhananya dengan kasusnya. Aku tak dapat membayangkan apapun yang lebih aneh, yang lebih tak dapat dijelaskan sama sekali daripada yang kuhadapi saat ini." Holmes menggosok-gosokkan tangannya, matanya berbinar-binar, dan bersandar ke depan kursinya dengan konsentrasi luar biasa. Itu tampak dari ekspresinya, bagaikan Raja Wali. "Ceritakan kasus Anda," katanya bernada tajam. "Kemudian aku merasa harus pergi meninggalkan mereka berdua supaya pembicaraan ini tidak kucampuri." "Oh, maafkan aku," kataku seraya bangkit dari kursi. Tapi nona muda bersarung tangan itu menahanku. Dia berucap, "Jika Anda tetap bersedia ada di sini," katanya kepadaku, "mungkin kehadiran Anda akan bermanfaat untukku." Lantas aku duduk kembali, tak jadi pergi. Singkatnya begini, Nona Morstan melanjutkan. "Ini faktanya. Ayahku pergi ke resimen India yang mengirimku pulang ke rumah ketika aku masih anak-anak. Ibuku sudah meninggal dan aku tak mempunyai saudara di England, negara-negara Inggris. Aku ditempatkan di sebuah bangunan yang nyaman di Edinburgh hingga berusia 17 tahun. Pada 1878, ayahku yang merupakan kapten senior di resimennya memperoleh 12 bulan cuti dan pulang ke rumah. Dia mengirimiku telegram dari London bahwa ia telah sampai dengan selamat dan menyuruhku untuk segera datang. Dia memberikan Langham Hotel sebagai alamatnya. Pesannya seingatku penuh cinta dan ramah. Setibanya di London, aku langsung menuju Langham dan diberitahu bahwa Kapten Morstan memang tinggal di sana. Tapi ia sudah keluar tadi malam dan belum kembali lagi. Aku kemudian menunggunya seharian tanpa kabar apapun.
Malam itu, atas saran manajer hotel, aku melapor ke polisi. Pagi harinya, kami mengiklankan di semua surat kabar. Penyelidikan kami tak membuahkan hasil. Sejak hari itu, tak ada kabar dari ayahku. Dia pulang ke rumah dengan hati yang penuh harapan untuk menemukan kedamaian, kenyamanan, dan kenyataannya. Dia menutup mulutnya dan terisak-isak tertahan memotong kata-katanya. "Tanggal berapa itu?" tanya Holmes sambil membuka buku catatannya. "Dia menghilang tanggal 3 Desember 1878, hampir 10 tahun yang lalu." "Barang-barangnya?" "Semua ditinggal di hotel. Tak ada apapun di dalamnya yang dapat dijadikan petunjuk. Isinya beberapa potong baju, buku, dan sejumlah benda-benda menarik dari Pulau Andaman. Dia menjadi salah seorang perwira yang berwenang menjaga tahanan di sana." "Apa ia punya teman di kota?" "Hanya satu yang kutahu, Mayor Solto, masih satu resimen dengan ayahku, infanteri Bombay yang ke-34. Mayor tersebut sudah pensiun beberapa waktu lalu dan tinggal di Upper Norwood. Kami berkomunikasi dengannya, tapi ia tak tahu kalau adik resimennya ayahku ada di England." "Kasus yang aneh," tukas Holmes. "Aku belum menggambarkannya padamu bagian teranehnya. Kira-kira 6 tahun lampau, tepatnya tanggal 4 Mei 1882, sebuah iklan kehilangan di surat kabar Times meminta alamatku. Iklan tersebut juga menyebutkan bahwa ini akan menjadi keuntungan masa depannya. Tak ada nama atau alamat yang tercantum di iklan tersebut. Waktu itu, aku baru bekerja di keluarga Cecil Forrester sebagai pengurus anak-anak. Atas sarannya, aku mengumumkan alamatku di iklan kolom. Pada hari yang sama ada kiriman melalui pos sebuah kotak kardus kecil yang dialamatkan kepadaku. Berisi sebuah mutiara yang besar betul dan berkilau-kilau. Tak ada tulisan di dalamnya. Sejak saat itu tiap tahun, tanggal yang sama, datang benda yang sama. Semua orang ahli mengatakan bahwa mutiara-mutiara tersebut merupakan jenis mutiara langka dan berharga. Coba lihat ini. Anda dapat melihatnya bahwa mutiara-mutiara ini indah betul." Dia membuka sebuah kotak datar seraya berkata dan menunjukkan kepadaku 6 mutiara terbaik yang pernah kulihat. "Pernyataanmu sangat menarik," kata Holmes. "Ada hal lain yang ingin kau utarakan?" "Ya, baru hari ini kuterima. Ini mengapa aku mendatangi Anda. Pagi ini aku menerima surat ini," tukasnya seraya menyerahkannya pada Holmes. "Mungkin sebaiknya Anda sendiri yang membacanya." "Terima kasih," ucap Holmes. Lantas ia memperhatikan dengan seksama. "Cap pos, London, SPW, tanggal 7 Juli. Sidik jari jempol orang tersebut ada di sudut, mungkin tukang pos. Kertas kualitas terbaik. Amplop seharga 1 pence sepaketnya. Untuk kepentingan orang-orang tertentu. Tak ada alamat pengiriman." Surat itu berbunyi seperti ini. "Ada pada pilar ketiga dari kiri bioskop Laikrum. Nanti malam pukul 7. Kalau kau tak percaya, silahkan bawa 2 orang kawan. Kau wanita yang pernah mendapat perlakuan tak baik. Jangan bawa polisi. Jika kamu melakukannya, semua akan sia-sia. Temanmu yang tak dikenal." "Misteri kecil yang cantik. Apa kau berniat menyelidikinya, Nona Morstan?" "Justru itu yang mau kutanyakan. Kalau begitu kita, kau dan aku, Watson, akan pergi menemani Nona Morstan. Tadi si penulis bilang 2 orang kan? Aku dan Watson sudah bekerja sama sebelumnya." Nona Morstan tampak sedikit bimbang. "Tapi apa beliau bersedia ikut?" tanya Nona Morstan dengan nada suara dan ekspresi yang menarik. "Aku akan bangga dan bahagia," jawabku lantang, "jika aku dapat membantumu. Kalian berdua sangat baik. Aku sudah lelah hidup tanpa kawan yang dapat dimintai bantuan. Bolehkah aku kembali ke sini pukul 6? Jangan sampai telat," tukas Holmes. "Oh ya, satu hal lagi. Apa tulisan tangan ini sama seperti alamat yang ada di kotak mutiara?"
Aku membawanya, jawab Nona Morstan, seraya mengeluarkan setengah lusin kertas. Kau mempunyai intuisi yang tepat. Mari kita lihat sekarang. Lantas, Holmes menyebar kertas-kertas di atas mejanya dengan cepat, melihat satu persatu kertas-kertas tersebut. Dengan segera, Holmes berkata, tulisan ini ditulis dengan samaran, kecuali suratnya, tapi tak diragukan lagi tentang pengarangnya. Lihat bagaimana huruf E dan lihat putaran akhir huruf S. Tak diragukan lagi ini ditulis oleh orang yang sama. Aku tak ingin memberi harapan palsu, Nona Morstan. Apa tulisan ini mirip dengan tulisan ayahmu? Sama sekali tidak mirip, jawab Nona Morstan tegas. Sudah kuduga kau akan menjawab seperti itu. Kami akan menunggu kedatanganmu nanti pukul 6. Aku mohon izin menyimpan kertas ini. Aku biasa mempelajari masalah sebelumnya. Sekarang pukul 3:30. Au revoir, au revoir, Kata tamu kami dengan diiringi saling berpandangan satu sama lain. Dia meletakkan kembali kotak mutiaranya dan buru-buru pergi. Aku memperhatikan kepergian Nona Morstan sambil berdiri di jendela. Aku melihatnya berjalan cepat-cepat dan memotong jalan. Betapa menariknya wanita itu, kataku pada kawanku. Holmes menyalakan pipa rokoknya lagi dan bersandar. Kelopak matanya diturunkan. Nona Morstan, tanyanya lesu. Aku tak mengamatinya. Kau memang betul-betul robot, sebuah mesin hitung, seruku mengomel. Tak adakah sisi manusiawimu yang ada pada dirimu? Mendengar celoteku, dia cuma tersenyum manis. Ini sangat penting untuk tidak mengizinkan pendapatmu berprasangka dengan sifat-sifat pribadinya. Menurutku, klien adalah satu kesatuan, masalah. Emosionalnya adalah penghalang untuk berpikir jernih. Percaya padaku bahwa wanita paling menarik yang pernah kukenal dihukum mati karena meracuni ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Yang paling membuatku sebal, aku mengenalnya sebagai pribadi yang dermawan, yang menghabiskan hampir 1/4 juta untuk orang-orang miskin di London. Tapi masalahnya, aku tak pernah membuat pengecualian menentang peraturan. Pernahkah kau berkesempatan mempelajari karakter tulisan tangan? Apa komentarmu melihat tulisan ceker ayam orang ini? Ini dapat dibaca dan biasa, jawabku. Seorang lelaki yang punya kebiasaan dan karakternya kuat. Holmes menggelengkan kepalanya, dia berkata, lihat huruf-huruf panjangnya. Dengan susah payah dinaikkan lebih tinggi dari biasanya. Bahwa huruf D bisa jadi A atau L bisa jadi E. Karakter orang kuat selalu membedakan huruf-huruf mereka. Tapi tulisan ini tak dapat dibaca. Ada kebimbangan pada penulisan huruf K-nya. Huruf kapitalnya menunjukkan harga diri. Aku akan keluar sekarang. Oh iya, aku punya beberapa referensi untuk mempelajarinya. Biar ku rekomendasikan buku ini, salah satu buku hebat yang pernah ditulis. Buku ini karya Winwood Ready yang bertajuk Martyrdom of Man. Aku kembali sejam lagi. Aku duduk di dekat jendela, membaca buku tersebut. Tapi pikiranku menjauh dari arti buku itu sendiri. Pikiranku masih terpaku pada tamu kami yang terakhir. Senyumnya, nada suaranya, misteri anehnya. Jika ia berusia 17 tahun saat ayahnya menghilang, sekarang pasti usianya kira-kira 27 tahun. Usia yang masih sangat belia untuk kehilangan kesadarannya dan menjadi waras karena pengalamannya. Jadi aku duduk dan merenung sampai pikiranku yang aneh-aneh muncul. Lantas cepat-cepat aku menatap cermin. Kulihat di situ ada seorang ahli bedah tentara dengan satu kaki yang lemah dan rekening bank yang lebih lemah lagi. Haruskah aku memberanikan memikirkan hal-hal semacam itu? Sebentar lagi Nona Morstan bakal mendapat durian runtuh, sehingga bakal sulit untukku menghadapinya. Haruskah aku menghadapinya layaknya seorang laki-laki, ketimbang berusaha mencerahkan untayan imajinasi belaka. Akhir bab 2. Bab yang menarik. Di sini dijelaskan awal perjumpaan antara Dr. Watson dan Mary Morstan,
yang kemudian akan ada pada kisah-kisah Holmes selanjutnya. Saya juga penasaran dengan buku yang direkomendasikan Holmes kepada Dr. Watson, yaitu buku Winwood Ready yang berjudul Martyrdom of Men. Bagaimana kita membayangkan Dr. Watson yang konvensional membaca buku kontroversial seperti ini. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus di Sherlock Holmes The Sign of Four. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap kalian suka. Maaf apabila ada kata atau pengucapan saya yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.